Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One untuk mengupdate informasi terkini. Kita sudah bergabung dengan Zinedine Duhan yang sudah ada di Pondok Gede Permai. Zinedine Duhan, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Sena dan juga pemirsa, hingga saat ini memang proses evakuasi masih terus berlanjut karena memang debit air atau tingginya air ini di Pondok Gede Permai sebetulnya masih sangat tinggi. Tadi kami sempat mengikuti proses evakuasi ke dalam ini bersama tim SAR gabungan. Lalu di dalam ini memang situasinya air masih sangat tinggi, ini masih sekitar 4 hingga 5 meter. Sebagai gambaran, ini gapura atau gate masuk untuk ke Pondok Gede Permai ini sendiri sebetulnya hanya terlihat tulisannya saja seperti itu. Untuk tihangnya sama sekali sudah tidak terlihat. Begitupun juga dengan toko-toko minimarket yang memang sudah terendam seperti itu. Nah, untuk warga-warga yang kami evakuasi, Sena, itu berada di lantai 2. Nah, selama proses evakuasi ini masih terus berjalan, saat ini saya berada di posko pengungsian. Karena tepat di sebelah Pondok Gede Permai ini ada kantor logistik dari BNPB seperti itu. Nah, di sini digunakan sebagai posko sementara seperti itu, di mana warga juga memang terpantau sudah banyak yang berada di sini. Warga-warga juga sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas ini seperti kasur lipat seperti itu untuk beristirahat. Lalu juga yang terpenting adalah menerima bantuan berupa makanan seperti itu dan juga minuman, dikarenakan ini untuk banjirnya sendiri, Sena dan juga pemirsa, sebetulnya sudah mulai tinggi sejak pukul 3 dini hari. Namun warga baru bisa dievakuasi pada pagi hari, sehingga memang banyak juga yang mengeluhkan kepada kami bahwa para warga ini kelaparan seperti itu selama menunggu proses dievakuasi, karena memang harus dievakuasi satu persatu dan juga tidak mudah untuk mengevakuasiannya, dikarenakan tadi di dalam juga terhalang oleh kabel-kabel tiang listrik, yang mana ini juga cukup menyulitkan perahu karet seperti itu dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Saya akan mencoba untuk berbincang bersama salah satu warga yang berada di sini. Bapak, dapat diperkenalkan dengan Bapak siapa? Hartono. Pak Hartono, ini sudah berada di pengungsian sejak jam berapa, Pak? Saya baru karena perahu karet yang menjemput kan mendahulukan yang lansia dan yang sakit serta bayi ya. Akhirnya saya baru dapat siang setelah azan zuhur. Tapi keluarga sudah dibawa ke posko semua? Alhamdulillah sudah di sini semua, di pengungsian di BNPB. Kondisi keluarga seperti apa, Pak? Sehat? Sehat sih, cuman istri kan memang kondisi sudah tua, jadi dibawa juga tadi lemes. Iya. Tapi sudah dapat penanganan dari tim medis? Sudah diperiksa tadi. Sudah. Alhamdulillah, Pak. Untuk pasokan makanan sendiri, Pak, apakah sudah dapat makanan di situ dari para relawan yang memberikan bantuan, Pak? Kalau di tempat pengungsian memang cukup sih untuk makanan. Tadi kita baru datang juga sudah ditawari. Gitu. Kalau boleh tahu di tempat pengungsian ini, Pak, di kantor BNPB ada fasilitas apa saja, Pak? Lengkap, Pak? Ada kamar mandi sebenarnya dan lain-lain? Sejauh itu saya belum tahu sih. Tapi kalau cerita teman-teman yang pernah ngungsi, kalau ini kan baru kali ini saya ngungsi. Kalau yang sebelumnya sih memang ada sih fasilitas itu. Cuman sejauh banyak tidaknya sih nggak tahu ya. Baik, Pak. Pak, dapat diceritakan, Pak, tadi itu sebetulnya proses naiknya air itu, Pak, hingga sampai ke lantai 2 itu seperti apa, Pak, tadi malam? Kalau untuk tahun ini kan pernah terjadi tahun 2020. Kalau tahun hari ini memang sih kita dari sore, dari mulai jam 5 sore udah ada kiriman air, debit air baik yang dari Kali Cikeas ataupun yang dari Kali Cilengsi. Kemudian dijadikan satu di pos KP2C. Nah, di situ baru kelihatan jumlah tingginya. Nah, kalau sudah mencapai 700, angka 700 jumlah dari kedua pasokan air yang bermuara di Pondok Gede Permai itu sudah waspada. Jadi banjir kali ini kita sudah waspada, sudah menyiapkan. Iya. Berarti kayak barang-barang berharga, surat-surat dan lain-lain itu sudah berhasil terselamatkan atau seperti itu, Pak? Betul, untuk surat-surat sudah diamankan, ditaruh di tempat yang tidak terkena air. Oke, baik, siap. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Ya, itu dia pemirsa, memang informasinya bahwa memang para warga yang saat ini sudah dievakuasi ke posko, saat ini sudah
mendapatkan fasilitas-fasilitas ini, baik fasilitas kesehatan bagi yang berada dalam kondisi kurang sehat, lalu juga fasilitas-fasilitas standar lainnya seperti toilet, lalu air minum dan juga makan, yang mana sudah tidak mendapatkan lagi suplai makanan sejak malam hari tadi. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan yang ada di Pondok Gede Permai, yang mana proses evakuasi masih terus berlangsung dan juga berkejar-kejaran dengan perkiraan akan turunnya hujan sesaat lagi. Itu sementara itu, Siana. Baik Duhan, apakah ada barang-barang yang sangat sulit ditemukan di sana atau yang paling dicari oleh warga yang telah dievakuasi? Ya, Siana dan juga pemirsa, kami sempat berbincang sebelumnya bersama beberapa warga yang juga ikut dievakuasi tadi. Memang para warga ini sudah teredukasi sebetulnya mengenai resiko banjir di kawasan Pondok Gede Permai, karena ini bukan pertama kalinya Pondok Gede Permai mengalami banjir yang cukup tinggi hingga mencapai lantai 2 di rumahnya, atau sekitar 4 hingga 5 meter ketinggian air. Jadi warga-warga sebetulnya sudah sebagian besar sudah mempersiapkan seperti barang-barang berharga dalam bentuk surat atau sertifikat, ini sudah dipersiapkan ke dalam satu wadah lalu disimpan di tempat yang aman, rata-rata disimpan di lantai 2. Namun beberapa warga yang berada dalam kondisi tidak siap juga memang paling menyayangkan untuk mencari surat-surat seperti akte kelahiran, lalu juga ada ijazah dan juga beberapa bentuk barang berharga lainnya yang juga dapat hancur terkena air seperti itu. Lalu selain dari surat-surat tentunya juga ada elektronik dan juga kendaraan, Siana. Memang sejauh yang kami pantau sejak pagi hari tadi, ini banyak sekali kendaraan yang sudah diparkirkan di luar. Seperti saat ini motor-motor memang sudah diparkir di area BNPB. Namun di dalam pun sebetulnya masih banyak, karena banjir ini bergerak dari arah dalam menuju keluar komplek. Jadi pada malam hari sebagian besar warga ini menyimpan mobil, terutama ini di arah depan atau mendekati gapura. Namun sayangnya hingga ke pagi hari seperti itu, hingga menjelang dini hari pada pukul 3 air terus menaik, sehingga mobil-mobil yang berada di dekat gapura ini, baik yang sebelum gapura ke arah dalam maupun setelah gapura ke arah luar ke titik tempat saya mengabarkan, ini mobil-mobil tersebut masih terendam air, sehingga para warga juga menyayangkan harta bendanya yang terendam air seperti itu, Shena. Terima kasih Duhan, selamat kembali bertugas, hati-hati dalam bertugas. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali, tetap bersama kami.